Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para kiai, para ustaz, ustazah, para hadirin wa hadirat, khususnya para alumni wal alumnus, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah berpetunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita selalu dirahmati dan terserta diri oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pasti mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara dengan doa, perkenalkan saya akan menyampaikan inti atau kesimpulan dari momen acara ini, yakni tentang haul dan walimatul amal. Berbicara tentang haul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wallahu ala bibradi, dan orang-orang yang datang setelah mereka, dalam tafsir itu maksudnya setelah kaum Muhajirin dan Ansar, yang membaca Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya, sebagaimana sering kita baca dalam surat jenazah ya. Nah, yang jelas sebelum ayat ini, ya ini surat Al-Hasyr kalau tidak salah ya, berarti benar ayat 10. Di ayat 9-nya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung. Apa artinya? Jadi di antara orang yang beruntung, insya Allah dunia lebih-lebih akhirat, adalah yang selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi ini yang meninggalnya adalah guru kita. Rasulullah SAW bersabda, ridullah fi ridul walidain, keriduan Allah itu tergantung daripada keriduan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Dengan kata lain, untuk mencapai keriduan Allah, raihlah keriduan kedua orang tua. Nah, di sini kan orang tua, bukan guru. Di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, orang tua itu ada 3. Satu yang melahirkan kita, kedua yang melahirkan suami atau istri kita, dan yang ketiga yang mengajarkan kita walaupun satu huruf. Dari ketiga orang tua itu yang harus diprioritaskan adalah guru. Karena apa? Guru bukan saja menyelamatkan di dunia, tapi insya Allah bisa menyelamatkan sampai ke akhirat. Bahkan kalau kita hanya berbakti kepada kedua orang tua, paling suksesnya hanya dunia. Sedangkan kalau guru, insya Allah sekali lagi dunia akhirat. Yang mudah-mudahan ya, dengan kita hikmat kepada guru, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, buat guru tidak ada bekasnya, ini kita akan bisa mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Kemudian berbicara tentang walimatul hamal, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhan ala wahnin wa fisalun ala fi hamaikaman asgari wa liwalidayhi ilaihal masir. Wallahu ala kulli syai'in, dan telah kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Karena yang mana ibunya itu sudah mengandung dalam keadaan lemah payah di atas kelemahan. Jadi kalau payah itu ini lebih payah lagi. Dan
menyapinya sampai 2 tahun. Makanya sebagai kita ungkap berterima kasih, syukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi ini ayat yang suka digandengkan ada 3 ya. 1 zakat dengan sholat, 2 taat kepada Allah dan Rasul, dan yang ketiga bersyukur kepada kedua orang tua dan Allah. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah gak bakal bisa kalau tanpa didasari dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Makanya nih dengan acara Ramadan Amal ini mudah-mudahan mengingatkan kita bagaimana perjuangan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Dan memang di dalam hadis ya, ini ada di Bukhari, ada di Muslim Sahih nih, Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan kejadiannya pada perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk lepah. Lepah itu mulai bersatunya sperma dengan ovum selama 40 hari. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah, jadi semacam darah kental ya. Nah 40 hari kemudian itu berubah menjadi mudghah, semacam segumpal darah. Nah setelah 3 kali 40 hari berarti 120 hari, dengan kata lain 4 bulan. Maka disitulah diutus malaikat yang kemudian untuk meniup, bahkan di situ sudah dicatat 4 hal. 1 tentang rezekinya. Mudah-mudahan kita doakan ya, kandungan dari Sadratul Milah rezekinya diberikan yang banyak, halal berkah. Yang kedua tentang ajalnya, umurnya panjang dan pendek sudah ditentukan. Makanya kita doakan mudah-mudahan umurnya panjang, tapi yang terpenting adalah berkah. Yang ketiganya tentang amalnya, apakah ini baik dan buruk. Makanya kita doakan mudah-mudahan amalnya baik ya. Tapi ini semuanya nggak terkait, sebenarnya nggak menjamin nih. Orang itu rezekinya banyak, umurnya panjang nggak menjamin. Umurnya panjang kemudian amalnya baik nggak menjamin juga. Nah yang paling terpenting adalah yang keempat ini adalah hidupnya bahagia ataupun buruk ataupun sengsara. Makanya kita doakan mudah-mudahan kandungan dari Sadratul Milah ini dijadikan anak yang bahagia dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Herudin bin Haji Husain diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling pertama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Sayyidul Hamal yakni Sadratul Milah binti Kiai Haji Husain, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan selalu ketika melahirnya itu dimudahkan, dan anaknya mudah-mudahan ya rezekinya dibanyakan, ajal umurnya dipanjangkan, kemudian amal diberikan, dan insyaallah hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihamdil fatihah hadisul fatihah bi mujizatil fatihah atikri kada Kiai Haji Herudin bin Haji Husain min azabul qabri wan nar wa tiqatimu adikil jannata birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajra wa la tatina banatan lana wa lahu wal ikhwanina alladziina sabaru iman wa tatal fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma mati batni Sadratul Milah binti Kiai Haji Husain minal jami' wa ta'al dzurriyyatan thayyibatan wa ja'alhu waladan shalihan sayyan mu'affan aqilan hariqan aliman amilan sa'idan marzuqan wa fatanil khairat baniyan sahiyan zairil haramain li adin usukan barrajil walidaini. Allahumma asin khalqahu wa qulubahu hasin sawtahu biqiratil Qur'anil karimin
wal hadis nabawi dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah wafiqul bi taati hasin ibadatik wa husni ibadatik. Allah masahil kullahu inna wiladat warzuqhu wa ummahu wa walidahu as-salamatu was-sa'adah wal afiyatu was-sihhah was-sa'adati wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ansil maqasidana fid dunya wal akhirah wa barik lana khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jami'il anbiya alhamdulillahirabbil alamin. Yang akhirnya Muhammad dan malam subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.